Engkau selalu ku rindu, Engkau selalu, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, suruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku. Tulus tiada celah, indah agung mulia, ku damba Engkau selalu, ku rindu Engkau selalu, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesusku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami boleh menikmati pemeliharaan, penyertaan, perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga siang saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon urapan yang daripada Tuhan, urapan yang baru, hikmat marifat yang daripada Tuhan, mengurapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu, khususnya Tuhan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dan seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat dan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Biarlah penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan apa? Kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan, peringatan Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Siapa yang bertelinga, haleluya. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan pujian ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat Tuhan. Hai, bangkitlah umat kesukaan Tuhan, tanggalkan jubah kelaliman, berserulah dalam iman, bertekunlah dalam doa, tubuh Kristus bersatu meninggikan Yesus. Haleluya. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati kita, dan kita hayati apa yang pujian ini sampaikan. Haleluya. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada
katakan, hai, hai bangkitlah umat kesukaan Tuhan. Tanggalkan jubah kelaliman, berterulah dalam iman, bertekunlah dalam doa. Tubuh Kristus bersatu meninggikan Yesus. Kembali katakan, hai bangkitlah umat kesukaan Tuhan. Tanggalkan jubah kelaliman, berserulah dalam iman, bertekunlah dalam doa. Tubuh Kristus bersatu meninggikan Yesus. Sekali lagi dengan semangat, hai bangkitlah umat kesukaan Tuhan. Tanggalkan jubah kelaliman, amin. Berserulah dalam iman, bertekunlah dalam doa. Tubuh Kristus bersatu meninggikan Yesus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus bersatu meninggikan. Sekali lagi, tubuh Kristus bersatu meninggikan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat dan para hamba-hamba Tuhan, mari kita bersatu. Karena di dalam kesatuan ada kuasa, ada kekuatan, ada otoritas. Sehingga kita mampu menyerukan nama Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mendengar suaranya? Yang lembut, yang berbisik, yang menyentuh sampai kepada kedalaman roh. Mari responi. Yang bisa kita akan nyanyikan lagu ini dan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan lemah lembut, dengan segenap hati, kita hayati pujian ini. Mintalah kepada Tuhan hati yang lemah lembut seperti hatinya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
agar kita mampu memahami kebenarannya, firman-Nya, dan melakukannya di dalam hidup kita ini. Amin. Kita akan kembali pujikan lagu ini. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati pegang, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana. Katakan aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan, ku rela Kau bantu. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Kembali katakan, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan, ku rela Kau bantu. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Sekali lagi, lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Ku berjalan, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hati kami seperti hati-Mu, seperti kasih-Mu Yesus, agar aku pahami kebenaran-Mu, firman-Mu. Roh Kudus berikan aku hati pegang untuk mendengar suara-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu. Haleluya. Oh Yesusku, Allah juru selamatku, Elohim, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Engkaulah pencipta. Haleluya. Kami bersyukur Yesusku. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, Khalik langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang agung. Terima kasih Tuhan, karena kembali memberikan waktu dan kesempatan untuk ada di hadirat-Mu, untuk ada di altar-Mu, untuk memuji menyembah-Mu, terlebih belajar kebenaran firman-Mu, untuk terus mendandani hidup kami
mendandani manusia batiniah kami, agar menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Agar kami layak masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh menyenangkan setiap kali datang di hadapan Tuhan dan kita juga boleh saling menyapa melalui ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik. Firman Allah memberikan atau mendatangkan manfaat dan sanggup mengubah hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa makan minum itu mendatangkan manfaat bagi setiap Bapak Ibu Saudara, karena itu kebutuhan dasar dari hidup manusia. Tidur cukup, berolahraga juga mendatangkan manfaat, karena itu akan menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Seperti Bapak Ibu melakukan hal-hal untuk menjaga hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Atau ada satu yang jauh lebih utama dari semua yang jasmani, yaitu ketika Bapak Ibu mendengarkan, belajar, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Karena manfaat yang Bapak Ibu Saudara akan terima, baik saat Bapak Ibu masih hidup di bumi ini, apalagi nanti di dalam kekekalan. Jauh lebih mulia, karena nilainya kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar kebenaran firman Tuhan tidak hanya di bangku kuliah, di sekolah teologi, di sekolah misi, di sekolah Alkitab, tapi belajar juga bisa di gereja. Di gereja di mana Bapak Ibu terhisap sebagai jemaat. Setiap minggu bisa beberapa kali Bapak Ibu mengikuti ibadah, mengikuti pendalaman Alkitab, atau mungkin misbah keluarga, atau persekutuan doa, atau biston, atau di dalam kumpulan-kumpulan doa. Nah Bapak Ibu, ada banyak cara untuk kita belajar. Seperti anak-anak kita waktu masih kecil, kita bawa ke sekolah. Kalau di Indonesia ini pendidikan dimulai dari usia dini atau PAUD, pendidikan usia dini. Umur 4 tahun ya. Lalu naik ya ke taman kanak-kanak
2 tahun setelah itu ke TK, ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di bangku sekolah ada batas waktunya. Tapi kalau kita belajar melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, itu seumur hidup. Jadi Bapak Ibu jangan merasa Bapak Ibu tidak pernah mengecap pendidikan di bangku sekolah. Tapi jikalau Bapak Ibu mau belajar melalui kehidupan, melalui peristiwa-peristiwa, melalui tempat di mana Bapak Ibu diperlengkapi di dalam gereja lokal, di sana juga Bapak Ibu adalah belajar. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama akan belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada anak rohaninya. Dipersilahkan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan artinya tulisan yang ditulis di dalam satu kitab, yang diilhami oleh Roh Allah, Roh Kudus, melalui orang-orang pilihannya selama rentang waktu 1500 tahun dari berbagai latar belakang. Mereka tidak pernah janjian, bahkan mereka berbeda masa waktu hidupnya. Tapi apa yang disampaikan itu berurutan dan sistematis. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab yang Bapak Ibu Saudara pegang itu adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah firman Allah. Sebab itu diilhami oleh Allah sendiri. Para penulis dituntun oleh Roh Allah untuk mencatat segala perbuatan-perbuatan Allah dari kekal sampai kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, segala tulisan atau firman Tuhan itu, yang dimana Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab. Kalau orang-orang tua biasanya lebih senang Alkitab, ya, yang dibaca. Tapi kalau anak-anak muda pakai HP, Android, smartphone. Tapi di dalamnya juga firman Allah. Jadi Bapak Ibu, alat apapun yang Bapak Ibu Saudara pakai untuk belajar, membaca, merenungkan, terlebih mempraktekkan firman Tuhan, tidak ada masalah. Jadi firman Allah itu ternyata mendatangkan manfaat. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Bagi siapa? Bagi yang mendengarnya. Bagi siapa? Bagi yang merenungkannya. Bagi siapa? Bagi yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang tidak pernah belajar di bangku sekolah, Bapak Ibu buta huruf, Bapak Ibu masih bisa mendengar. Didengarkan dengan seksama, lalu ditaruh di dalam hati, disimpan dan dipraktekkan. Itu sama nilainya dengan orang-orang yang bisa membaca.
Kalau orang-orang seperti kami ini ya, para tunanetra, kan tidak bisa membaca langsung firman Tuhan, jadi mendengarkan. Mendengar berulang-ulang, mendengar dengan seksama, ditaruh di dalam buku atau loh hati ini. Dan itu menggores di dalamnya. Akan jauh lebih kuat pengaruhnya di dalam hidup orang tersebut. Kalau mungkin mereka ini tunarungu atau tunagrahita, bisa, karena mereka masih punya penglihatan, bisa menulis. Atau dengan bahasa isyarat. Jadi ada banyak cara Bapak Ibu Saudara untuk apa? Belajar firman Tuhan. Manfaat atau dari teks aslinya itu berguna. Jadi orang-orang yang suka belajar firman Tuhan itu akan mendapat manfaat atau kegunaan dari apa yang dia baca. Berguna untuk hidupnya, berguna untuk masa depannya, berguna untuk kehidupan rohani, jasmaninya, pekerjaan rumah tangganya, hubungan satu dengan yang lain, hidup di tengah masyarakat, bahkan berguna untuk hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama apa? Manfaat atau kegunaan dari firman Tuhan. Mengajar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan itu memiliki dampak yang luar biasa, manfaat yang luar biasa, kegunaan yang luar biasa bagi hidup anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Untuk apa mengajar? Bapak Ibu, kalau saya tanya, namanya orang belajar itu sudah tahu atau belum? Orang-orang yang belajar itu sudah tahu atau belum? Belum. Sudah mengerti belum? Belum. Sudah memahami belum? Belum. Bagi orang yang belajar itu belum tahu apa-apa. Atau masih bodoh, gak ngerti apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita mau pinter, mau cerdas, belajarlah. Kalau Bapak Ibu ya, belajar itu di dalam banyak hal. Saat di rumah, di lingkungan, bersama dengan orang lain. Apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu bisa belajar. Terlebih, Bapak Ibu belajar firman Allah. Karena firman Allah ini kekal. Dan juga akan memberi dampak yang kekal bagi kehidupan Bapak Ibu. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, waktu kita masih bodoh, masih belum mengerti, kita belum memiliki pengetahuan apa-apa, kita mulai mengetahui siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus, apa itu gereja, apa itu orang-orang percaya. Jadi dengan kita belajar, kita akan diperkaya dan juga menjadi cerdas. Makanya kalau orang belajar firman Tuhan, memperhatikan dengan seksama, bukan semakin bodoh, bukan semakin melanggar, bukan semakin ya tidak paham, tapi justru orang yang belajar kebenaran firman Tuhan akan memiliki kecerdasan di dalam rohnya. Sebab Tuhan Yesus sendiri memerintahkan untuk setiap kita ini belajar. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Amin. pikulah yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu kepada para muridnya dan orang-orang banyak yang mendengarkan waktu Tuhan Yesus mengajar? Sebab Tuhan Yesus itu guru agung kita. Dia tidak hanya Tuhan, dia tidak hanya Sang Firman, tapi Tuhan Yesus itu adalah guru agung. Karena kita ini harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya guru besar, para doktor dan profesor di universitas, di perguruan tinggi. Tapi dia adalah sang guru agung, guru dari segala guru, dari orang-orang pandai di bumi ini. Dan ajarannya itu tidak hanya bersifat sementara, tapi ajarannya itu bernilai kekal. Makanya kita harus belajar kepada pribadi guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus itu guru yang lemah lembut, yang rendah hati. Makanya kalau orang belajar kebenaran firman Tuhan, dampak yang diperoleh yaitu ketenangan. Coba Bapak Ibu, orang yang tidak berpengalaman kalau ada masalah, sedikit-sedikit bingung, khawatir, cemas, lari ke sana ke sini. Lalu ketika dia melakukan sesuatu, dia berbuat kesalahan, melanggar dan sebagainya. Tapi kalau orang belajar, dia menjadi pandai, menjadi cerdas. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberitahu, Roh Kudus akan menuntun kita, ini benar, ini salah. Sehingga Bapak Ibu tidak mudah dipengaruhi. Atau Bapak Ibu tidak mudah dibengkokkan, disesatkan. Karena itu belajar itu penting di dalam kehidupan kerohanian kita untuk memperlengkapi kita supaya kita ini menjadi umat yang cerdas. Dan Tuhan Yesus juga di dalam amanat agung memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang percaya ketika mereka pergi untuk melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyebut ini. Kita akan baca di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Amin. Dan ajarlah mereka yang kuperintahkan kepadamu. Kepada murid-murid Tuhan mengajar selama 3,5 tahun. Melalui ajaran yang diberikan Tuhan Yesus itu tidak hanya berupa tulisan, kitab-kitab, tapi cara hidupnya, perbuatannya, dan semua hal yang ada di dalam diri Yesus. Itu adalah ajaran yang kalau kita ini lakukan, praktekkan di dalam hidup ini akan memiliki dampak yang luar biasa. Selain mengubah hidup kita sendiri menjadi lebih baik, lebih benar, lebih mengerti, lebih memahami. Dan dampak dari ajaran itu adalah kehidupan
kekal. Maka apa yang sudah kita terima sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita ajarkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan kepada orang-orang yang belum percaya atau kepada petobat-petobat baru. Supaya mereka memahami tentang ajaran-ajaran dasar dari kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi belajar itu adalah perintah Tuhan. Dan firman Tuhan ini memberikan manfaat apa? Untuk mengajar. Karena apa? Dari ajaran itu kita akhirnya bisa dipakai. Hidup kita bisa berguna bagi orang-orang lain. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, karena Tuhan apa? Menghajar orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, Bapak Ibu itu dikasih oleh Tuhan. Bahkan bagian firman Tuhan mengatakan, kamu adalah biji mata Tuhan. Betapa istimewanya, hidup kita di mata Tuhan. Jadi kalau kita belajar, sebetulnya kita ini sedang menerima didikan. Supaya kalau kita yang belum tahu atau kita ini salah, kita belum paham atau kita keliru ajaran firman Tuhan, mungkin menemplak dengan keras, tapi itu baik bagi jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, terimalah dengan sukacita ajaran firman Tuhan. Yang kedua, selain firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Kalau orang tidak tahu, cenderung akan melakukan kesalahan. Tapi kalau orang sudah tahu atau sudah belajar, dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sesat, mana yang lurus. Mana ini ajaran yang palsu dan ajaran yang benar. Sehingga Bapak Ibu tidak mudah untuk dibengkokkan, dibelokkan iman percaya Bapak Ibu. Dan tidak mudah dipengaruhi. Sekalipun mungkin ya situasinya tidak memungkinkan. Orang yang sudah belajar akan berpegang teguh kepada ajaran yang dia terima. Karena ajaran itu adalah benar adanya. Karena itu firman Tuhan. Jadi kesalahan itu apa? Hasil dari sebuah perbuatan. Tadi orang enggak tahu itu kan cenderung melakukan kesalahan. Tindakannya merugikan orang lain. Melanggar hukum. Mungkin kalau melanggar hukum di bumi ini memang ada konsekuensinya, harus ke pengadilan atau Bapak Ibu menerima hasil pelanggaran di penjara atau kena denda. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan, melakukan dosa, yang mungkin hukum di bumi ini tidak bisa menyentuh karena tidak ada KUHP-nya. Contohnya membenci, itu sama dengan membunuh. Nah itu kan tidak ada hukumnya, karena tertulis di dalam hati, tidak di kitab undang-undang. Tapi itu pun sudah di pandangan mata Tuhan, itu sudah bersalah. Jadi karena itu Bapak Ibu,
Firman Tuhan itu bermanfaat tidak hanya mengajar tapi menyatakan kesalahan. Jadi kalau kesalahan kita dinyatakan, kita dinasehati, kita ditegur, tujuannya untuk apa? Kita kembali kepada yang benar. Yang benar itu apa? Firman Tuhan. Tapi ada banyak orang yang dablek, yang berkeras hati, yang tegar tengkuk. Walaupun sudah tahu yang benar, tapi tetap juga melanggar. Kenapa? Dia ingin memuaskan hawa nafsunya, semua keinginan-keinginannya. Dia lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh atau keinginan Allah melalui firman Tuhan. Dan kenyataan kesalahan itu bisa dinyatakan kalau kita sudah tahu ini benar sesuai firman Tuhan dan ini salah melanggar firman Tuhan. Orang tidak pernah tahu kalau tidak pernah belajar. Antara salah dan benar itu tetap disamaratakan. Makanya ada banyak orang melanggar, dikatakan kamu salah. Enggak, aku benar. Kenapa? Dia enggak mau belajar, enggak mau diajar. Sakarepe dhewe. Tapi saya berharap Bapak Ibu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo menjadi pribadi yang katanya Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita ini bisa menerima ajaran firman Tuhan yang benar, yang murni. Jadi Bapak Ibu, ketika kesalahan itu dinyatakan, tujuannya supaya orang yang berbuat salah tadi kembali kepada kebenaran. Jadi jangan malu mengakui salah. Jangan malu untuk kita ini meminta maaf. Kalau kita memang salah, kalau kita memang melanggar. Tapi memang tetap ada konsekuensinya. Hukum atau kebenaran tetap harus ditegakkan. Jadi mari jadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang kita taat kepada firman. Kalau kita salah, ya akuilah salah. Itulah ciri dari anak Tuhan. Tidak menyembunyikan kesalahan. Walaupun ada resiko. Daud ketika dia bersalah, karena apa? Mengambil istri Uria, Batseba. Resikonya apa? Anak hasil dari perselingkuhannya mati. Dan Tuhan juga menghukum kesalahannya itu. Dan dia katakan, aku lebih baik jatuh di dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan musuh. Jadi orang yang lemah lembut, rendah hati, yang mau diajar dan mau belajar, ketika ditegur, ketika berbuat salah, dia katakan, ya Tuhan, ampuni aku. Aku lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Sebab Tuhan katakan tadi, apa? Dia itu menghajar kita karena dia mengasihi kita. Yang ketiga, manfaat dari firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan. Kelakuan ini berbicara tentang tabiat atau watak. Nah ini biasanya anak-anak sejak dari kandungan ibunya sudah memiliki tabiat atau watak. Anak-anak kecil itu kan tidak diajari bohong, dia sudah bisa bohong. Tidak diajari mengumpat, dia bisa mengumpat. Tidak diajari dia ini untuk membenci, dia ini bisa membenci atau bertengkar dengan temannya. Itu artinya bahwa manusia itu sudah memiliki tabiat sejak lahir. Nah, firman Tuhan ini bermanfaat untuk apa? Memperbaikinya.
Cuma kalau diperbaiki dengan ilmu, ya Bapak Ibu, orang bisa memiliki gelar sampai S3. Akhirnya memiliki gelar kehormatan sebutan sebagai guru besar atau profesor. Tapi coba kalau Bapak Ibu lihat di tayangan televisi, ada banyak orang yang memiliki gelar tapi tetap melanggar hukum. Melakukan kesalahan tapi tidak merasa berdosa. Melanggar etika atau moral di depan umum tapi tidak merasa bersalah. Itu artinya bahwa ilmu tidak mampu mengubah tabiat, karakter, kelakuan seseorang. Karena ilmu tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah. Tapi firman Tuhan itu memiliki kekuatan, sebab firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga dia mampu mengubah, kalau manusia itu mau, maka Allah sanggup mengubah hidup seseorang. Dari yang jahat contohnya seperti Rasul Paulus yang dulu membunuh jemaat Tuhan. Dengan berapi-api dipenuhi dengan kebencian hatinya. Tapi ketika Tuhan tangkap di jalan yang menuju Damsyik, dia tidak berdaya. Ternyata suara Tuhan, kebenaran, firman Tuhan, itu yang sanggup mengubah hidup seseorang. Jadi kalau firman Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara dengar, tidak pernah mengubah apapun di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mesti ada yang salah. Siapa yang salah? Tentu manusia kita. Sebab manusia daging kita ini, tabiatnya itu ingin dipuaskan. Selalu ingin melanggar. Selalu ingin menentang. Selalu menuruti hawa nafsunya. Karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan, semua telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang benar. Dan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau ada sifat, tabiat, watak, atau kelakuan kita yang belum sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini mengajak Bapak Ibu, terimalah dengan lemah lembut. Apa yang masih belum sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita ubah. Bukan dengan kekuatan kita. Karena itu Rasul Paulus menulis, ya, marilah kita hidup oleh Roh. Roh Kudus itu akan membimbing kita, menuntun kita, menolong kita untuk apa? Menyerahkan semua kelakuan, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Diubah agar menjadi serupa dengan Yesus. Itu goal, sasaran yang akan kita capai. Apakah bisa? Bisa kalau Bapak Ibu mau. Apakah mungkin? Mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang barang yang mustahil. Jadi hanya firman Tuhan yang sanggup. Ajaran-ajaran agama, hukum-hukum, pendidikan, pengetahuan, tidak akan pernah sanggup mengubah tabiat manusia. Mungkin dia tidak nyolong ya ke rumah tetangganya. Mungkin dia tidak malak orang di jalan. Atau jambret. Tapi Bapak Ibu, korupsi lebih besar. Memang terhormat sih pakai dasi. Pakai taktik dan cara. Yang mungkin orang awam tidak paham. Tetapi hukum tetap harus ditinggikan. Dan siapa yang korupsi harus menerima hukumannya.
Dan hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah kelakuan. Bapak Ibu jangan Bapak Ibu kira orang-orang yang sudah percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak perlu lagi itu belajar firman untuk berubah dari tabiat karakternya. Setiap kita ini masih hidup di dalam daging punya kemungkinan ada sisi-sisi yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup mengubahnya. Ayo kita serahkan watak karakter, tabiat, kelakuan kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Agar Tuhan ubahkan menjadi apa? Supaya menjadi serupa dengan Yesus. Luar biasa kalau itu terjadi atas hidup kita. Yang keempat, firman Tuhan katakan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi selain firman Tuhan itu bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, akan mendidik orang. Didikan itu tidak hanya sekedar kata-kata lisan atau diajar di bangku sekolahan. Tapi didikan itu lebih kepada apa? Contoh atau keteladanan hidup. Makanya di dalam pemuritan itu diharapkan setiap calon-calon murid itu ada mentornya. Ada kakak rohaninya. Ada orang tua rohani untuk apa? Membimbing yang menjadi apa? Patron. Yang bisa dicontoh, bisa ditiru. Tidak hanya fasih berkata-kata, hafal ayat-ayat firman Tuhan, tapi juga Bapak Ibu Saudara untuk mendidik setiap kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi secara menyeluruh, didikan itu secara menyeluruh. Baik yang lisan, tulisan, terlebih tingkah laku, perbuatan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-11, mari dibaca. Ini adalah ya ayat terakhir sebelum saya mengakhiri ibadah kita kali ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari ajaran firman Tuhan selain menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran, tujuannya apa? Supaya kita mendapat apa? Bagian dalam kekudusannya. Itu luar biasa.
Sebab Allah itu kudus, Allah itu suci, tidak bisa dihampiri oleh sifat-sifat manusia yang berdosa ini. Dan firman Tuhan ini juga sanggup menyucikan. Seperti Tuhan Yesus berdoa di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sanggup menguduskan hidup kita, kelakuan kita, tabiat kita yang tidak benar tadi, supaya apa? Kita mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Artinya kita punya hak untuk berada di hadapannya sebagai anggota keluarga kerajaan. Tidak hanya sekedar masuk menjadi masyarakat biasa. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya belajar firman Tuhan yang manfaatnya tidak hanya ketika kita hidup di bumi saja, tapi sampai kepada kekekalan. Ayat 11 katakan ajaran atau ganjaran atau didikan ketika diberikan itu tidak mendatangkan sukacita. Siapa sekarang yang senang kalau ditegur, kalau dinyatakan salahnya? Oh, kalau orang tidak terima itu bisa balik, ya katanya dia sedang ini ya mencemarkan nama baik. Tapi kalau kita menyadari bahwa ganjaran didikan ketika kita terima itu, firman Tuhan katakan akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang rela untuk apa? Belajar, dididik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, terimalah firman Tuhan yang bermanfaat itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang-orang ke dalam kebenaran supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Artinya dilayakkan sebagai anggota kerajaan dan turut memerintah bersama Sang Maharaja Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Agar apa? Hidup kita dipenuhi damai sejahtera sejak ada di bumi ini sampai nanti kita menghadapnya. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuannya. Jadi firman Tuhan tidak pernah bertujuan ketika mengajar seseorang, mendidik seseorang untuk mencelakakan, tapi justru untuk memberi keselamatan kehidupan kekal. Karena Injil itu kekuatan Allah untuk apa? Menyelamatkan. Firman Tuhan itu luar biasa, yang memiliki dampak tak terbatas. Tidak hanya orang dibuat cerdas oleh firman Tuhan, tapi juga dia memiliki kehidupan kekal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara membuka hati dan menerima dengan lemah lembut ajaran firman Tuhan, supaya hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyatakan melalui pujian ini, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Tidak ada yang seperti Dia, karena itu Dia layak menerima pujian penyembahan, menerima seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita mau terus sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hambanya, terus belajar dari Tuhan, agar kita layak dipakai bagi kerajaannya saat di bumi, sampai kita nanti bersama-sama di dalam kerajaan kekal. Haleluya. Kita akan nyanyikan dengan segenap hati. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku,
di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ku puji Engkau, ku sembah nama-Mu, nama segala nama. Haleluya, Tuhan dan Juru Selamat, Guru yang agung. Haleluya, terima kasih. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena melalui firman-Mu yang memberi manfaat dan yang sanggup mengubah hidup manusia, agar kami terus mau belajar dan diajar hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu ini mampu menyatakan setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami tidak terus tinggal di dalam dosa dan kesalahan. Dan juga kebenaran firman-Mu sanggup Tuhan memperbaiki kelakuan, tabiat, watak kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang layak, hamba-hamba-Mu yang layak, dan kami juga mampu mengajar orang lain. Dan firman-Mu juga mendidik kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Sebab melalui didikan-Mu, ajaran-Mu, supaya kami mendapat bagian di dalam kekudusan-Mu. Sebab firman-Mu itu kudus dan mampu menguduskan hidup kami. Dan memberi kami damai sejahtera. Agar di dalam kondisi pandemi COVID-19, hidup kami tidak terombang-ambing. Kami tidak kehilangan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Tapi apapun yang terjadi atas hidup kami, peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, akan membuat kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur melalui ibadah live pada saat ini. Engkau memberkati seluruh tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Biarlah apa yang kami lakukan tidak sia-sia, karena ini memiliki dampak dan nilai kekal, baik untuk hidup saat ini, juga kepada orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan masalah persoalan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka,
Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, orang-orang yang memberi perhatian kepada kami sehingga pelayanan kami boleh terus berjalan sampai hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga pekerjaan. Terima kasih Tuhan juga untuk Tuhan para mitra bakti. Kiranya Tuhan terus memakai bersama kami untuk melayani, melebarkan kerajaan Allah, dan terus Tuhan menyuarakan suara kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemilik dari tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi, beri kekuatan, kesehatan, memberkati dalam rumah tangga, anak, mantu, cucu, dan juga pekerjaan staf pelayanannya. Tuhan pakai terus, dan tempat ini akan terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk kami bertumbuh dan kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di bumi ini. Terima kasih untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai Ketua Sinode dari JKI, memberkati setiap pelayanannya. Biar Tuhan terus teguhkan, kuatkan, dan hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mencintai bangsa ini, sebab kami dilahirkan, dibesarkan di bumi ini. Karena itu apa yang kami bisa berikan untuk bangsa kami, mungkin itu kecil dan tidak berguna, tapi kami percaya jikalau kami mau mentaati hukum, kami mau mentaati aturan dari pemerintah, maka kehidupan kami, kehidupan masyarakat berbangsa bernegara akan menjadi aman, tentram, hingga kami saling menghormati perbedaan keyakinan atau pandangan, dan kami ini saudara sebangsa yang diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara dan juga kebinekaan Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai pimpinan tertinggi presiden dan wakil. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan untuk terus Tuhan bekerja dengan keras dan memajukan bangsa ini. Setiap kebijakan yang diambil boleh dilaksanakan oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, agar Tuhan pandemi COVID ini segera dapat Tuhan diatasi, ditekan, bahkan benar-benar Tuhan COVID ini akan dapat diselesaikan. Dengan kerja keras, kerja bersama-sama oleh seluruh jajaran, baik Tuhan oleh gugus tugas dari pusat hingga daerah, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan di lingkungan kami RT, RW. Tuhan memberkati semuanya, dan bila masyarakat Indonesia mau disiplin di dalam protokol kesehatan agar virus ini tidak terus menyebar. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan juga sukarelawan. Mereka sebagai garda terdepan yang rentan juga terpapar oleh virus ini. Engkau melindungi juga keluarganya, memberi kekuatan dan semangat. Sekali lagi kami mengucap syukur, mendoakan juga TNI Polri sebagai Tuhan penjaga yang menegakkan juga hukum dan juga menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap Tuhan tempat yang mereka bertugas, Tuhan berkati, baik di tempat-tempat yang terpelosok, terluar dari Indonesia, terpencil, Engkau Tuhan memberi penghiburan, keluarganya Engkau berkati. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa negara kami. Juga berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami para penyandang disabilitas di seluruh negeri ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka juga yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua yang sudah diberkati melalui ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti sampai akhir ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Doa kami Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali dan berkat Tuhan atas Bapak Ibu Saudara. Shalom.